Dong iso disuka dengan orang tua, tapi orang tua kalau masih hidup kota kuju kau mau batok sedikit, dong langsung sampai tes sertifikat. 90 tahun itu doa serahkan sudah. Betul kok tidak? Daripada kita ini kadang-kadang penuh kemunafikan lah. Minta ke orang tua umur panjang padahal tidak ada yang urus dia. Urus sedikit bertanya bilang, mama ini sana ada orang lain lah, dia pun anak beta sah. Mau yang begitu? Nanti anak mantu dong urus, baru orang tua ini kalau anak dong uruskan dong perasaan, dong bilang, aduh anak mama minta maaf mama suruh jadi bebas. Dong bilang, soalnya apa namanya kita anak pun tugas begitu. Tapi di luar dia bilang tua mati sana mati lah. Kita munafik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami mau belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami berdoa supaya Tuhan mendahului kami, masuk di dalam hidup kami. Bahkan sejauh suara ini terdengar, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja, supaya kami dimampukan mengerti firman-Mu. Bahkan lebih dari itu, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Dalam sukacita kita paling tidak nanti 2 malam ini, tema ini satu tema yang baik sekali untuk kita merenungkan kehidupan kita bukan saja di dunia, tapi nanti setelah mati. Masuk surga bukan amal baik. Jadi masuk surga itu bukan karena amal baik, begitu Karena itu saya mau ajak kita renungkan satu bagian pembacaan Alkitab, karena ini tema ini paling banyak dibicarakan oleh teman-teman pekabaran Injil. Saya akan ulangi hal-hal yang sebenarnya saudara tahu, tapi saya ingin mengulangi. Mari kita baca sama-sama Efesus pasal 2 ayat 9 sampai ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh dia tidak buka juga amin. Itu tipu, itu dia bernama. Oke, Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Wah sedikit. Shalom. Dalam hidup ini ada 2 hal yang harus saudara khawatirkan. Apakah saudara sehat ataukah saudara sakit? Kalau ternyata saudara sehat, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau saudara sakit, ada 2 hal yang harus dikhawatirkan. Apakah saudara sembuh ataukah saudara mati? Kalau ternyata saudara sembuh, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Tapi kalau saudara mati, ada 2 hal yang harus dikhawatirkan. Apakah masuk surga ataukah masuk neraka? Kalau ternyata saudara masuk surga, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena sudah masuk surga. Tapi kalau masuk neraka, ada yang perlu dikhawatirkan? Ada apa lagi? Masuk neraka itu tidak bisa pi barang 2 minggu keluar kembali baru pi ulang. Dia pi itu dari kekal sampai mau khawatir apa lagi? Ulang, dalam hidup ini ada 2 hal yang harus saudara khawatirkan. Apakah saudara sehat ataukah saudara sakit? Kalau saudara sehat, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau saudara sakit, ada 2 hal yang harus dikhawatirkan. Apakah saudara sembuh ataukah saudara mati? Kalau saudara sembuh, tidak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau saudara mati, ada 2 hal yang harus dikhawatirkan. Apakah masuk surga ataukah masuk? Kalau masuk surga, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau masuk neraka, masih perlu dikhawatirkan? Sudah tidak lagi. Kalau begitu saya mau tanya,
Yang mau masuk surga angkat tangan. Yang mau masuk surga. Oke, mantap, turun tangan. Kedua, yang yakin masuk surga angkat tangan. Yang mau banyak, yang yakin mulai turun sedikit, turun tangan. Yang tidak yakin masuk surga angkat tangan. Saudara, memang ini tema paling banyak dibicarakan. Saya akan bicara hal-hal yang sudah sangat biasa saudara dengar, tapi biarlah ini menolong kita belajar kembali, dan mungkin kita butuh bertobat lagi untuk hal-hal ini. Kenapa saudara? Ada banyak orang melayani terlalu lama, bahkan kadang-kadang dia makan puji kok, dia bilang begini-begini Pak, 4 periode ini, begini-begini 4 periode. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Melayani sekian lama terus kita tanya, doya khotbah kiri kanan, pendeta jalan khotbah, penatua jalan khotbah kiri kanan, terus jemaat tanya, Bapak dong 4 periode mah yakin masuk surga kok? Dong bilang, tahu lah ini Bapak. Terpotong hidup model begini, nak potong mati sudah. Kalau melayani berarti tahu dia masuk surga atau tidak. Baik, saudara-saudara, yang tadi yakin masuk surga, pertanyaan paling penting, apa yang membuat saudara sangat yakin kalau saudara mati masuk surga? Karena ini tidak ada yang kuat-kuat, ini berarti dia ragu-ragu. Karena yakin kalau percaya Yesus masuk surga. Yakin saja atau yakin sekali? Berarti hanya percaya saja. Percaya dan beriman. Ini mulai kacau ini mulai kacau ini. Percaya saja cukup? Tidak cukup. Percaya saja cukup ke tidak? Berarti tambah apa lagi? Tambah perbuatan. Pertanyaan berikut, mau berbuat baik ke mana sampai bisa masuk surga? Coba tahu saya. Bisa buat baik ke mana sampai Tuhan bilang, wih orang mental baik begini nih mesti masuk surga. Yang macam ke mana? Buat baik ke mana kok bisa masuk surga? Saudara lihat, kita mulai kacau sendiri toh. Ini sekian lama ini jadi orang Kristen. Pembacaan tadi kasih kita dengan sangat ringan. Surga itu kasih karunia. Surga itu pemberian cuma-cuma. Surga itu Tuhan pun tempat, Tuhan pun rumah. Kalau saya harus masuk surga, bukan karena saya, tapi karena itu surga itu Tuhan punya. Dia punya aturan sendiri, bukan kita pun manusia pun aturan yang bawa pergi surga sana. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Iya, mari kita ikuti pelan-pelan. Orang penginjilan dong suka omong ini, saudara tahu, tapi saya mau perlahan-lahan kembali untuk ulang. Saudara, kasih karunia itu berarti pemberian cuma-cuma, gratis. Saya kasih contoh. Ini laki-laki satu boleh dapat betapu HP, tapi tolong bekas pindah itu motor dulu. Itu cuma-cuma? Tapi kan tidak pakai uang. Oke. Kalau gitu beta ganti. Tidak usah kasih pindah motor. Ini HP mahal, tapi lu kasih 1.000 saja. Cuma-cuma? Kok 1.000 sah? Ada. Yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma itu dia. Coba di sini. Yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma itu dia sorong. Itu cuma-cuma. Amin kok. Terus kembali. Kan ini hanya Tuhan saya yang bisa beri dan cuma-cuma, kalau saya tidak. Iya, pemberian cuma-cuma. Saudara, walaupun surga itu pemberian cuma-cuma saudara, tapi semua orang tidak bisa menerimanya. Tidak bisa. Kenapa?
D-O-S-A. Dibaca? Orang penginjilan suka bilang begini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Amin. Sekarang jujur, satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak kok sedikit? Bisa hitung kok tidak? Sendiri dibuat, sendiri tidak bisa hitung. Tapi ya, mari kita dong biasa bilang begini, coba kalau satu hari kita langgar kehendak Allah tuh 3 kali saja. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, perbuatan 1. Berarti ada berapa? 3. Itu banyak kok sedikit? Sedikit kok 3 sah. Kalau 3, satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90 banyak kok sedikit? Oh, kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan 1080, taruhlah 1000. Nah, 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Nah, kalau 1 tahun 1000, coba masing-masing kali dan dia pu umur. Saya mau tanya Adino dong, umur berapa saya? 25 kali 1000, 25.000 bisa di surga. Pendeta Yandi ini khotbah tiap hari. 1 tahun tuh KPI 260 kali. Sedikit kok banyak? Terus pendeta Yandi pun dosa 1 hari 3 kali umur sekarang 45. 1000 kali 45, 45.000. Pendeta Yandi masuk surga. Ini jantanya dia yang tua dong, nyeri. Itu baru 1 hari 3. Apalagi kalau 1 hari tidak bisa di itu. Saya mau tanya, kalau dengar bunyi lonceng gereja kok tidak pergi gereja, dosa kok tidak? Kalau ada orang lewat kita pemuka, dia lari kincang dia motor terkejut, dia jatuh, bruk, kita bilang mampus, dosa kok tidak? Kalau kita jengkel orang tua marah, kita banting pintu, itu dosa kok tidak? Kalau polisi ada tilang terus karena kita juga kita bilang, Pak, beta minta maaf teh ini, tadi taruh motor di rumah sakit orang ame ini, helm. Padahal ini tipu nih, dosa kok tidak? Jadi kira-kira dosa ini banyak kok sedikit? Bisa masuk surga? Apakah kita bisa masuk surga karena kita punya amal baik itu bagus, Tuhan bilang ini orang cocok masuk surga, bisa? Saya mau tanya saudara, kalau pernah dengar ajaran yang bilang begini, nanti Tuhan timbang kita pun dosa. Kalau perbuatan baik lebih banyak dari dosa, masuk. Kalau dosa lebih banyak dari perbuatan baik, masuk juga. Tapi masuk. Nah, pertanyaannya itu ajaran yang mana? Alkitab bagian mana yang ajar kita begitu? Ada Alkitab yang ajar kita begitu? Upah dosa ialah itu dosa besar kok kecil, besar kok kecil, banyak kok sedikit, banyak sedikit sonde, semua dosa. Orang-orang penginjilan selalu bilang begini, ada satu orang nih dia rampok bank, karena tangkap masuk penjara. Waktu dia masuk penjara, terus sidang pengadilan bilang begini, karena engkau rampok ini, maka engkau dituntut berapa tahun lah begitu. Sekarang sebelum putusan, engkau boleh kasih pembelaan sedikit. Bapak, saya minta maaf, saya pencuri ini karena terpaksa. Kami sementara susah dalam keluarga. Istri sudah mau melahirkan lagi, uang tidak ada, saya baru saja di PHK, uang dong juga masih ada, saya kasih kembali semua, saya kasih kembali. Kalau saudara hakim, saudara kasih bebas dia? Kasih bebas ke tidak?
Kok dia suka kembali itu. Kas kembali itu, kas bebas dia itu. Kok orang suka kembali. Kas kembali. Saudara, manusia saja pencuri tetap pencuri. Entalu mau mengaku kok sebentar masuk hanya 2 jam tetap. Itu manusia yang berdosa saya tahu keadilan. Apalagi Tuhan kita yang maha adil itu. Dosa tetap. Dosa tetap. Coba buka Kolose pasal 3 ayat 25. Cepat. Sudah Pak? Dongkol TikTok cepat. Oke, kuat yang sudah baca. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu karena Kristus tidak mengandalkan orang. Sudah enggak? Belum dengar? Berarti Tuhan kasih dengar. Saya mau kasih saudara, barang siapa membuat kesalahan dia akan menanggungnya, karena Tuhan tidak memandang muka itu. Sekarang saudara, yang menarik di sini adalah Tuhan tahu kita ini bukan apa-apa. Orang-orang pekabaran Injil yang begini, ada orang singgah di rumah, dong mau lewat pikupan, dong jalan kaki saudara soe. Sampai di Noel Baki sini sudah larut malam. Cek ada rumah pendeta di sini, dong singgah pi begini kok mau makan. Tapi ibu pendeta lihat, telur hanya 10, padahal dong ada 15 orang. Daripada kalau kasih satu-satu, maka yang 5 tidak dapat. Maka ibu rencana bikin telur apa lagi? Dada. Telur pertama taruh cepat-cepat aman, kedua aman, ketiga aman, keempat aman, sampai ke-9 aman. Ternyata telur ke-10 itu busuk. Kira-kira ini adonan ini bisa dibuat untuk kasih layani ini tamu dong, kok tidak? Kok kenapa tidak? Kan hanya 1 yang busuk, yang 9 ada baik gitu. Kok hanya 1 yang rusak, 9 baik? Saudara lihat, 1 telur yang rusak bikin rusak 9 yang lain. Anggaplah yang 45.000 yang pendeta Yandi punya itu perbuatan baik semua, amal ibadah semua, tapi ada 1 yang tidak baik, 1 dosa telah meracuni seluruh perbuatan baik kita. Bisa masuk surga? Bisa. Di surga itu dia butuh yang sempurna. Orang baik banyak. Saya mau tanya, nilai yang paling baik itu berapa? Kalau ada orang dapat 99 itu baik atau tidak? Tidak baik. Kalau dapat 99 baik atau tidak? Tapi di surga kamu butuh 100. Orang baik sebanyak, tapi surga butuh yang sempurna. Mau cari di mana? Pakai cara manusia sudah tidak bisa lah. Pakai cara manusia sudah tidak bisa. Mesti pakai cara Tuhan. Amin kok. Bagaimana cara Tuhan? Dong suka jelaskan begini. Saya mulai dari orang pekabaran Injil dong pun. Nanti ayat itu yang kita pun. Dan bilang begini. Tuhan Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Jadi Tuhan Allah, coba sebut. Tuhan Allah itu maha apa saja? Maha kasih, maha murah, maha adil, maha penyayang, maha. Pokoknya semua maha itu ada di Tuhan Allah, kecuali mahasiswa yang tidak. Tuhan Allah maha kasih. Amin kok. Kadang-kadang orang salah untuk apa? Untuk apa? Memberikan penilaian terhadap Tuhan Allah yang maha kasih. Dong pikir Tuhan Allah yang maha kasih itu sama kayak kita pubai dong.
Bayi itu terlalu sayang cucu. Betul kok bayi-bayi? Nah, bayi-bayi itu kalau cucu lempar rumah, lempar orang pemangga, dombela kok dompu cucu. Apalagi cucu hanya satu baru laki-laki. Baru ini fama Nobel lah. Dia pun bapak berani omong, kau langsung bisa beli ganti kaca. Dong pun pikir kalau Tuhan Allah Maha Kasih itu, woi berarti buat salah ju aman. Tapi pada saat yang sama diakui juga kalau Tuhan Allah itu Maha Adil. Amin kok. Kalau Tuhan Allah Maha Adil, berarti semua kejahatan dosa mesti dihukum. Betul ke tidak? Amin ke tidak? Tapi banyak orang juga salah untuk memahami Tuhan yang Maha Adil. Dia kira kalau Tuhan adil itu, Tuhan itu hanya kerja tunggu kita buat salah dihukum kita. Ada ibu-ibu ini yang iris-iris sayur di dapur, iris-iris begini, dia mengantuk kok iris kena dia pun ibu jari terus, aduh Tuhan saya salah apa, ampun Yesus tolong, aduh Tuhan. Woi kalau setiap kesalahan kita iris satu kali di kita pujari, woi beta ini mungkin suka iris dari ujung kaki sampai ujung kepala. Woi sepertinya Tuhan itu kerjaannya menghukum saja, kerjaannya menghukum saja. Jadi kita pun hidup ini hidup tertekan saja. Saudara, pertanyaan dari orang-orang penginjilan ini menarik. Bagaimana Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang sayang kita dan dia tidak mau hukum kita, sekaligus dia Maha Adil yang harus menghukum kejahatan dosa. Bagaimana bisa terjadi? Ini doa. Tapi bersyukur. Syukur kepada Tuhan Allah. Kenapa? Hanya di dalam Alkitab, hanya di dalam kekristenan kita bisa menemukan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kasih sekaligus dia Maha Adil. Kenapa? Tuhan Allah itu dia Maha Kasih sekaligus Maha Adil. Ada kisah orang penginjilan dia begini. Dulu abad 19 itu ada seorang jenderal tentara di Rusia namanya Jenderal Samila. Dia anti pemerintah, dia bergerilya dari hutan-hutan lawan pemerintah. Satu saat bahan makanan dicuri orang. Anak buah lapor, komandan, kita pembahan makanan orang pencuri. Dia marah sekali. Sudah susah di hutan, makanan sedikit orang curi. Dia perintah anak buah, cari yang pencuri itu, tangkap, bawa di hadapan umum, hukum dia di situ, biar yang lain jangan coba-coba ulang. Kamu jangan kembali kalau tidak bawa yang pencuri. Beberapa saat kemudian dong kembali dong, lapor komandan, yang pencuri sudah kita tangkap. Oke, siap algojo, undang orang semua ke situ. Kalau beres kasih saya. Setelah beres semua dan datang lapor dia. Ternyata ketika dia pergi dia kaget sekali karena yang pencuri adalah dia punya mama kandung sendiri. Kalau dia hukum dia punya mama kandung, ini anak baik atau tidak? Anak durhaka. Mama yang melahirkan dia masa dia hukum. Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama, dia pemimpin yang adil kok tidak? Tidak adil. Orang lain dia hukum, masa kok keluarga sendiri, mama sendiri dia tidak hukum? Lalu apa yang dibuat oleh Jenderal Samila? Dia buka dia punya jubah tentara yang penuh dengan lambang-lambang tentara itu. Dia buka. Dengan badan telanjang itu dia peluk dia punya mama. Dalam pelukan itu dia bisikan satu kalimat yang penting sekali. Dia omong di dia mama pun telinga bilang begini, Mama, aku mengasihi engkau. Ibu mama menangis sejadi-jadinya, dia peluk ibu mama kuat-kuat. Lalu dari mulutnya sendiri dia perintah dia ke anak buah, cambuk. Anak buah mulai maju dan cambuk dia punya mama. Tapi karena Samila berbadan besar itu peluk dia mama kuat-kuat, tidak ada satupun cambukan yang kena di dia punya mama. Semuanya kena di dia punya badan. Saya mau tanya,
Ada kasih kok tidak? Ada keadilan kok tidak? Saudara lihat, kasih dan keadilan hanya bisa bertemu dalam sebuah pengorbanan. Sama-sama, kasih dan keadilan hanya bisa bertemu melalui sebuah pengorbanan. Lihat kawan di sebelah kau, kasih tahu pengorbanan. Saudara dengar, Tuhan Allah sayang manusia. Dia tidak mau hukum kita karena dia maha kasih. Tapi sebagai raja yang maha adil, dia harus menghukum kejahatan karena upah dosa ialah. Karena itu dia merendahkan dirinya menjadi manusia, sama seperti manusia dalam segala hal, kecuali perbedaannya adalah manusia berdosa, tapi Tuhan Yesus tidak. Karena dia tidak berdosa itulah maka dia yang pantas menerima hukuman dosa. Seluruh kejahatan dosa kita ditanggungkan kepadanya. Dia mati di kayu salib. Dia bilang sudah. Dia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga. Dari sorga dia menawarkan hidup kekal yang cuma-cuma. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Anugerah hidup kekal ini hanya bisa diterima dengan iman. Amin kok. Tapi iman ini juga hati-hati. Orang pekabaran Injil suka bilang begini, ada 3 model iman. Pertama, ada iman yang melompat dalam gelap. Orang sidi dia juga sidi, orang baptis dia baptis, orang pakai rantai salib dia juga salib. Tapi hidup sama kayak Suwangi. Di luar baki ada. Dia ikut KPI. Ikut sidi lah baru jawab ini bikin dramatis. Ini ada dong omongi kisih-disidi. Ini pendeta tanya, hei, apakah jawabmu? Dia bilang, iya, saya percaya dan drama lah. Saudara tahu, kekristenan itu ada 3. Dalam konteks ini saya sebut 1. Beragama tapi tidak beriman. Banyak orang ada agama tapi belum tentu beriman. Itu Indonesia sekali. Di luar negeri agama tidak diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Tapi di Indonesia kan atur. Apalagi agama dibawa oleh penjajah. Setuju atau tidak setuju harus beragama. Mau jadi ASN harus ada agama kok tidak? Kalau mau jadi anggota dewan harus ada agama. Mau jadi pendeta, mau jadi polisi, mau jadi kepala desa, akhirnya semua orang menjadi beragama, tapi belum tentu beriman. Amin kok. Kita ini kadang-kadang lebih percaya pada yang halaik punya daripada yang agama pun. Saya bawa materi di mana-mana terus. Biasa pas habis bilang Pak Pendeta kita foto dulu, kita foto dulu. Pas kita mau foto begini ada yang lari dari belakang bilang, jangan 3 orang. Kenapa kalau 3 orang? Kalau foto 3 orang nanti di tengah mati. Berarti mau bunuh dia ini gampang. Kan dan 3 toh? Kasih kamera dulu. Memang kita ini kayak apa kuah? Di sini juga percaya yang begitu. Ada kok. Anak menangis sedikit kesedihan. Ini dia pun nenek minta harus taruh nama. Di sini ada anak yang ikut dia pun nenek pun nama. Ganti waktu dia menangis.
Ke apa kok? Itu orang dong ada di sini. Laki-laki kok perempuan. Dia pakai baju warna hitam. Naik. Kita ke apa kok? Nanti kalau ada masalah sedikit tuh pikir saya bilang ini karena kuburan di kampung ini belum mesel, jadi ini mau makan daging babi. Nah sengaja lah bilang kuburan. Ke apa? Di sini juga ada begitu. Yang bergerak sedikit mesel kuburan ada. Orang tua masih hidup. Orang tua masih hidup itu perhatikan memang. Anak-anak, orang tua masih hidup itu pikul lihat dia rumah miring di mana kas lurus. Ini orang tua rumah semua jatuh yang kas tengah. Nanti orang tua sumati berlomba lagi ini ke kuburan harus pakai keramik. Baru tulis Immanuel. Immanuel siapa model begitu? Orang tua masih hidup itu beli memang kasih dia jas. Oke. Orang tua masih hidup itu beli memang kasih dia jas. Bisa kok anak-anak? RBJ tidak apa-apa. Fix sayang, fix. Itu juga baik. Ini orang tua masih hidup ini dong kas tengah bab tua jalan hanya pakai yuken. Mati dong kas pakai jas. Orang tua masih hidup beli memang kas bab tua sepatu. Beli memang. Ini orang tua hidup ke selepas bab tua jalan kaki kosong sako pasir masuk ke bab tua pujari dong tabukan semua begini. Mati dong kas pakai sepatu, dibeli tanpa tawar. Bilang beli ke seorang mati jangan tawar ini. Di duel bakin juga ada yang begitu. Itu yang faham apa dong? Orang tua masih hidup beli kok dia pakai sepatu supaya sepatu pun posisi masih begini toh, sudah bab tua langka begini toh. Ini sepatu posisi menghadap begini baru dia beli. Betul mau naik begini pilih. Sebegitulah di sini ada tulis dia harga. Ini iman model begini tidak bisa. Amin kok. Ini iman melompat dalam. Coba gitu di rumah ada Alkitab, nah baik. Saya kalau pergi jemaat rumah saya tidak bawa Alkitab. Sampai sana baru saya bilang, Bapak, ambil Alkitab dulu. Itu dia di belakang lama. Selama lagi dia pulang datang dia bawa Alkitab tapi aneh. Dia faham nobe tapi Alkitab tulis nubat tonis. Ini pasti dia pinjam ini. Di duel baki juga ada Alkitab tidak ada tapi motor dua. Berarti kalau Alkitab tidak ada motor dua, kemungkinan besar pertama Alkitab lebih mahal dari motor. Jadi dia bisa beli motor dua tapi Alkitab tidak bisa. Atau yang kedua, mengkali dia suhafal itu Alkitab. Jadi kita tinggal omong Efesus 2 ayat 8-9. Ya langsung. Kira-kira kita di pertama kok kedua. Itu saudara. Nah, kedua, iman yang sementara. Iman yang sementara itu pokoknya kalau dia sakit cari orang persekutuan doa. Kalau sakit doa, uang tidak ada doa, anak mau ujian doa,
semua doa. Tapi ketika tanya, lo mati masuk surga? Iya. Kenapa yakin? Kok beta ini sebangun gereja berapa? Beta supelayanan. Untuk hal-hal yang sementara diandalkan Tuhan, tapi waktu bicara tentang kekekalan yang masuk surga pun andalkan mana? Kok beta. Padahal Tuhan Yesus ada. Barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal diri, memikul salibnya. Dan menyangkal diri itu artinya bilang begini, bukan saya, tapi bukan saya, tapi saya mau tanya, kita di Noel Baki ini untung saya atau untung Tuhan? Orang beriman itu kalau dia dari sini pisau atau tabalek di camplong, tinggal dua orang yang hidup, satu beriman, satu tidak beriman. Yang beriman akan bilang begini, untung Tuhan saya selamat. Untung yang tidak beriman itu akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama ini, yang beriman mengatakan untung, yang tidak beriman mengatakan untung. Sekarang saya mau tanya, kita di Noel Baki ini untung Tuhan atau untung saya? Untung? Yakin? Betul? Betul-betul? Betul-betul? Oke, kalau begitu saya mau tanya, ini gereja Narwastu Noel Baki ini siapa yang bangun? Mulai berat. Yang gereja siapa yang bangun? Tukang. Saudara lihat kalau tanya siapa yang bangun ini gereja, bukan saya, tapi padahal kita yang kumpul uang. Padahal panitia pembangunan ini keliling semua rumah bawa envelope pembangunan. Kita yang setengah mati waktu tanya siapa yang bangun? Maaf, bukan saya, tapi bayangkan kalau kita ditanya satu bab tua bilang, Bapak, siapa yang bangun itu gedung Narwastu itu? Dia bilang, bukan saya, coba cek saya. Itu hari kalau buka ini gereja saya. Ada orang satu miskin sakit-sakitan, dia datang kepada saudara, saudara tolong dia. Singkat cerita dia sehat, dia sukses. Dia bawa kesaksian itu kemana-mana, orang-orang diberkati dengan kesaksiannya. Terus berita itu sampai ke telinga saudara. Apa yang akan saudara bilang? Itu hari datang sini semua mati, Pak. Untung, kok tadi bilang untung Tuhan? Saudara, Gubernur NTT ini siapa? Okay. Anggap saya di Noel Baki, saudara dia pun ketua tim sukses. Setelah jadi gubernur, waktu naik itu oto mewah itu jalan lewat sini, so ketemu saudara, so tidak togor le, tidak belai, jalan terus. Apa yang akan saudara bilang? Sebenarnya itu hari dia tidak jadi. Untung. Kok tadi bilang untung Tuhan? Nah, hal-hal yang sementara kita belajar mengandalkan Tuhan, tapi bicara tentang kekekalan, ternyata pengandalan kita bukan pada Tuhan. Padahal itu rumah Tuhan punya, masa mau pisana pakai peraturan Pak Manobi punya? Nah, yang ketiga, ini iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan dong suka pakai ini ilustrasi pembimbing. Ini semua ini sudah sudah ingat, tapi mau saya ulang. Ada seorang pemain akrobat, Pak Charles Blondin namanya. Suatu saat dia bentangkan kabel tali air terjun Niagara di Amerika. Saya tidak pernah pergi.
Saudara ke senang sekali. Yang saya tidak bisa, saudara ke suka cita bagaimana ya? Terus dia pun MC bilang begini, Bapak Ibu semua percaya kalau Pak Blondin bisa jalan dari sini sampai ke sini. Separuh percaya, separuh tidak percaya. Kenapa? Yang tidak percaya kenapa? Biasa di gedung tidak ada angin. Sekarang di alam terbuka angin tiup ame bab tua. Bab tua coba jalan dari sini sampai sini selamat. Yang tidak percaya semua jadi percaya, semua tepuk tangan. Oke? Sekarang kamu percaya Pak Blondin bisa jalan kembali dari sini ke sini. Tapi kali ini dia bawa gerobak satu taruh pasir. Separuh percaya, separuh tidak percaya. Hei yang tidak percaya, kenapa tidak percaya? Pak, tadi jalan kosong, ini bawa gerobak. Oke, Pak Blondin jalan dari sini sampai sini selamat. Yang tidak percaya jadi percaya. Sekarang Pak Blondin akan jalan dari sini ke sini. Percaya? Percaya. Dia bawa gerobak, percaya. Tapi kali ini bukan muat pasir, muat orang di atas. Kamu percaya? Oh, tidak apa-apa. Tadi pasir itu dia diam-diam seumur hidup. Manusia ini ada flu, asma, corona, apa semua. Oke, yang percaya angkat tangan. Wih, ada barang 50-100 orang percaya. Ini, percaya Pak Blondin bisa dari sini ke sini. Iya. Bawa gerobak isi manusia. Iya, lu yakin? Iya. Nah kalau begitu Adi naik. Jangan saya. Aduh, saya belum nikah Bapak nanti. Oke, yang percaya. Bapak percaya? Iya. Dari sini ke sini bawa gerobak. Percaya? Iya. Bapak yang naik. Aduh, jangan saya Bapak. Nyante, saya batok di atas takut saya. Akhirnya semua yang percaya disuruh, yang percaya coba sampai naik. Tidak ada yang berani naik. Sudah kalau tidak yang menaik, berarti acara selesai. Terus ada anak kecil saja. Dia yang sama. Dia lompat datang, dia naik, dia duduk. Pak Blondin mulai jalan. Semua tahan napas. Dan takut dong bernapas salahin Pak Blondin jatuh. Jadi dia tahan napas. Sampai di sebelah dengan selamat. Semua bangun tepuk tangan. Yang tidak percaya jadi percaya semua. Tapi mata orang tertuju kepada anak kecil. Dompi tanya dia, Adi, lu pemberani lah. Memang. Kenapa lu berani begitu? Pak Blondin itu beta pun bapak. Tiap hari dia latihan dan beta. Beta yakin beta pun bapak tidak akan pernah kasih celaka beta. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Amin kok? Amin. Makanya Tuhan ajar kita percaya Tuhan mesti ke anak-anak. Anak kecil nih kalau kita taruh dia di sini, dia pun bapak di bawah. Terus kita bilang, adek, lompat. Dia lompat ke dia. Lompat. Kita bapak-bapak yang pusing mau tangkap dia karena betul ke tidak? Betul ke tidak? Coba sekarang taruh dia pun mama di sini. Dia pun mama di situ, dia pun bapak di bawah, dia pun bapak dengan bahasa yang bagus sekali. Bapak bilang, sayang, lompat, lompat sayang, sayang lompat. Bapak rubah lebih romantis lagi. Ayang, ayo dong ayang, ayang berani lompat. Ayang bilang lu tua begitu lu ayang. Sama kasih saudara, dengar.
Manusia nih, anggap saja saya jalan dengan Pak Yabes, tiba-tiba saya jatuh turun di dalam lubang 10 meter, tapi masih hidup ya. Pak Yabes mau tolong saya ini. Pak Yabes buang tali, tapi ini tali hanya 9 meter. Untuk bikin 10 meter, Pak Yabes ambil tambah benang 1 meter. Bisa? Bisa? Pegang di tali kok nedakan, Pak Yabes pegang di benang. Bisa? Nah balik. Om yang dipegang di benang ya. Bisa? Saya mau kasih tahu kita, kejatuhan kita sedalam apapun, 10 meter kejatuhan kita, 10 meter sempurna penyelamatan Tuhan sempurna bagi kita. Jatuh 100 meter ke dalam, tali penyelamatan Kristus sempurna bagi kita. Tidak perlu tambahin sepotong-sepotong. Pak Pendeta, lalu perbuatan baik taruh di mana? Kan tadi kita bilang harus berbuat baik kan? Perbuatan baik di mana? Pada masing dosa. Ini contoh saya suruh omong di mana-mana, sudah tahu saya omong saya. Anggap saya beta dan dia buat dosa kenal Terus beta dapat di nomor HP. Beta telepon. Kak, sebentar malam jam 12 Kak bisa ketemu beta di Jalan El Tari depan rumah jabatan gubernur. Kakak mau? Kira-kira dia mau atau tidak? Tidak. Kami dua tidak kenal. Beta video rumah dia ada ayam 1 ekor di dia rumah. Kira-kira dia kasih beta? Tidak. Oke, beta rubah pertanyaan. Beta mau kasih dia oto baru 1. Kira-kira dia mau? Mau? Mau. Beta beli oto baru 0 km Pajero Sport, harga kira-kira 700 juta. Beta kasih dia dan cuma-cuma. Ini ada. Waktu dia dapat dan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke beta, Ustaz? Beta telepon jam 12 malam dia datang, Ustaz. Beta dia rumah ada ayam 1 dia kasih, Ustaz. Kenapa dia tak kuju bayar begini? Kenapa? Kenapa? Karena dia telah menerima sesuatu yang mahal yang dia dapat dengan cuma-cuma dari beta. Semua perubahan perilaku dari dia ke beta adalah ungkapan terima kasih atas sesuatu yang sudah dia terima. Amin. Jangan taruh perbuatan baik yang bisa bawa kita ke surga. Jangan taruh amal ibadah yang bawa kita ke surga. Karena saya akan pertanyaan buat saudara tambah pusing. Karena saya tanya perbuatan baik karena mana yang bisa buat kita layak ke surga. Saudara tahu, Pendeta Yandi ini saudara tidak akan dengar dia pencuri. Tidak akan. Tapi saudara tidak tahu apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya ketika dia mengingini sesuatu. Kita bisa tahan ke orang tidak ada pihak kita, mah. Dia hati ini ngiri. Betul betul. Saudara kira kita ini bisa duduk sini, tapi kita pun pikiran saya bisa di mana-mana. Di jalur 40, Oilet, Pengkasih, itu. Oke. Pak Pendeta, tapi kan kita masih tinggal di dunia, kita manusia. Masin saya. Anggap saja ini tangan Tuhan ya. Ini tangan orang berdosa ya. Sekarang saya mau tanya dia, coba pegang beta kuat-kuat, tambah kuat, lebih kuat. Oke, ini paling kuat. Kuat, tetap. Sekarang beta tanya, pegang beta sekuat ini, kak bisa bertahan berapa lama? 1 detik bisa? 1 menit bisa? 1 jam bisa? 1 hari bisa? 1 tahun bisa? 2 minggu? Makin kuat dia pegang, makin gampang dia lepaskan. Karena itu dia.
tangan Tuhan yang pegang dia. Sebagai manusia ada waktu dimana kita letih lesu, tidak berdaya, mau terlepas. Tapi tangan Tuhan tidak melepaskan kita. Amin. Makasih ya. Ganteng ya. Saudara lihat sekarang. Dengan demikian kita ingin mengatakan tidak boleh ada orang yang sombong rohani, karena saudara tidak mungkin masuk surga dengan kesombongan rohanimu. Ada banyak orang yang tiap hari di hidup hanya mencela orang. Zaman sekarang ini ada pendeta hina pendeta, ada pendeta hina jemaat, jemaat hina pendeta. Hai, jatuh turun bulat-bulat dari surga. Kita bukan siapa-siapa, saudara. Kita bukan siapa-siapa. Untung baik Tuhan menebus dan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita orang berdosa tadi. Kasih Tuhan terlalu besar. Kita punya masalah. Tapi jangan tiap hari jalan kastaku orang yang masalah. Saudara punya masalah kok? Tidak usah om. Saya lihat yang ini bukan masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan menikah umur 28. Sekarang 32. Harapan petugas koperasi jangan datang. Kenyataan pagi buta dia susah loh. Macam kemocek dia itu. Masalah kita banyak toh. Iya. Nah, saya kalau berdoa kasih orang sakit, nenek-nenek don terutama, bayi-bayi don terutama, saya kasih tahu, nenek, saya berdoa habis mengkali nenek mati, tapi nenek mati masuk surga, dia semangat hidup. Mau hidup, mau mati dia tahu sama-sama dengan Tuhan. Harapannya ada, masa depan tidak akan hilang. Bayangkan kalau itu nenek ada sakit, kalau semua mati, bos kita datang, kita bilang, aduh, kemarin ini nenek kalau mapam dia mati. Sudah 90 tahun itu doa serahkan sudah. Betul kok tidak? Daripada kita ini kadang-kadang penuh kemunafikan lah. Minta ke orang tua umur panjang padahal tidak ada yang urus dia. Urus sedikit bertanya bilang, mama ini sana ada orang lain lah, dia puan beta sah. Mau yang begitu? Nanti anak mantu dong urus baru orang tua nih, kalau anak dong uruskan dong perasaan, dong bilang, aduh anak mama minta maaf mama suruh jadi beban. Dong bilang, soalnya apa namanya kita anak pun tugas begitu. Tapi di luar dia bilang tua mati soalnya mati lah. Kita munafik. Betul kok tidak? Dong ini sudah suka dengan orang tua, tapi orang tua kalau masih hidup kota kujuk kau mau batok sedikit, dong langsung sampai tes sertifikat. Orang hidup. Jadi, kau mau umur panjang sampai kapan? Toh akan selesai juga toh, mati masuk. Supaya kalau ada anak laki-laki satu datang di saya, dia datang, dia bilang begini, Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya ini manusia paling berdosa di dunia. Saya sudah paling berdosa di dunia. Saya akan bilang dia, adik,
Pak Pendeta juga berdosa sekali, tapi jangan takut, kasih Tuhan itu lebih besar dari kita dua pun kesalahan. Oh, itu dia semangat. Tapi bayangkan kalau dia datang dia bilang begini, Pak Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Terus saya bilang, iya, saya lihat tuh pemuka ini muka berdosa ini, saya lihat. Lu ini kalau tidak bertobat nanti lu kaki tangan 4 buang semua. Kita ini kayak apa kok? Aneh-aneh ini dia pikiran. Jalan kaki juga kaki patah, naik motor juga kaki patah. Kasih dia harapan. Amin kok. Nah, kita ini bergerak sedikit putar film neraka di kampung supaya kasih tahu orang dong. Orang nonton habis, aduh Pak Pendeta neraka. Saya bilang, saya tidak pusing dari neraka. Tapi minimal pendeta mesti tahu, saya tidak perlu. Kenapa? Saya masuk surga, bukan masuk neraka. Ya tapi pendeta, saya tidak tahu itu tidak apa-apa kan. Saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya. Magaya. Sampai hari ini gereja-gereja masih sibuk bakalai soal baptisan. Masih sibuk bakalai soal gereja mana yang dia pusambayang paling benar. Kalau su gereja di sini, pergi gereja di situ, lompat lagi di sana lagi, lama-lama dia hal lagi. Sampai lupa pada salib Kristus yang banyak. Di sini juga ada. Dia ada duduk di sini. Kita lagi bicara tentang surga ini. Kayak apa kok? Bagaya. Hei, saudara, mari sudah kita datang kepada Kristus. Tuhan, tolong kita toh. Hei, saya mau tanya. Kalau sebentar pulang, masing-masing orang saya kasih uang 100.000. Senang aku tidak? Cerita orang aku tidak? Pasti pulang cerita bilang, lu rugi lu senepi. Itu pendeta yang kepala butek. Terus kita uang. Tuh malam kedua pilih. Sekarang saya mau tanya. Tuhan Yesus mati bagi kita. Harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Yakin? Kalau lebih mahal dari 100.000, cerita orang. Sudah. Kita ini dapat pulsa 5.000 sekasih seluruh dunia. Bikin status, mau bilang terima kasih kak, pulsa masuk. Besok lah ya. Parakus. Pulsa 5.000 kasih semua orang. Tapi Tuhan Yesus mati bagi kita dari harga yang sangat mahal. Kita tidak berani omong ke orang lain. Nulu kaku. Bilang omong ke orang tersinggung lah. Biar. Omong. Saya cerita ulang pengalaman. Saya menginjil banyak. 2 diantaranya nih menarik. Kan saya suka cerita di mana. Pertama saya pulang pelayan dari Atambua, saya naik bis malam. Tahu sendiri bis Atambua, bis malam, Indong Pulari. Saya duduk dekat, ada om satu, kami duduk sama-sama. Otot lari kencang, saya bilang, kira-kira kalau ini otot tabalik kok kita mati, Bu yakin masuk surga kok tidak? Dia bilang, lu sembarang semua. Terus beta kasih dia, kakak, beta dulu begitu, beta takut mati mau gimana. Tapi setelah beta tahu Tuhan Yesus mati bagi beta, bangkit untuk beta, naik ke surga untuk beta, beta yakin mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Dan kok kakak bisa yakin begitu? Kakak, kita manusia ini mau baik karena mana kok Tuhan hargai kita. Ini hanya karena kasih kemurahan, kasih karunia. Dia bilang,
Kalau begitu kakak berdoa ke beta. Kami berdoa di atas biji. Pertama. Kedua, beta masih melayani di Keneno, mau pulang Pisoe. Keneno itu 15 km dari Uinlas. Tidak usah cari di Google, tidak. Dulu susah sekali. Itu kalau musim hujan itu setengah mati, itu anjing sata tanah. Di kaki semua dari susah itu. Beta pulang mau Pisoe kira-kira setengah 7 malam. Di Uinlas itu ada bundaran. Ada nona satu kerja di Plan Internasional di Soe. Dia mau pulang Pisoe, tapi kan daerah perbatasan sudah malam lagi. Dia rasa mungkin lebih baik ada teman. Terus dia dengar ada bunyi motor dari bawah menuju dia. Dan itu saya. Bukan Buisa. Pas sampai dia pemuka, mungkin dia takut beta lewat, dia langsung lompat di tengah jalan. Dia bilang, "Kak!" Beta dalam hati, "Kak, nah. Ini malam." Makanya dia bilang, "Kak." Kalau siang dia bilang, "Oh." Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Pas dia bilang, "Kak," beta langsung bilang, "Iya dek." Biar berimbang toh. Biar berimbang. Masa kok dia bilang "Kak," terus dia bilang "Omong deng," kan itu tidak baik. "Kak," bilang, "Iya deh." "Kakak mau Pisoe?" "Iya." "Bolehkah kita sama-sama?" Beta bilang, "Kenapa tidak?" Kita sama-sama, tapi kita naik motor beda. Beta kiri, dia agak tengah. 3 kilometer sampai Kie, ada orang bawa motor kencang dari belakang. Serempet dia. Dia kaget sekali, orang sudah lari hilang ke sana. Beta tahu dia kaget. Beta bilang begini, "Non, itu orang bawa motor begitu tuh, kalau celaka kau mati, yakin dia masuk surga kau surga." Ini nona bilang, "Ya macam begitu tuh son masuk." Gitu. Terus beta bilang begini, "Tapi kalau nona sendiri yang mati masuk surga kosong," dia bilang, "Tahu lah ini. Lu klaim semua orang masuk neraka, lu sendiri tidak yakin dengan surga." Beta yakin bahwa dia punya masalah. Beta bilang begini, "Non, kakak dulu begitu. Kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus mati bagi kakak, bangkit bagi kakak, naik ke surga bagi kakak, sekarang bapak yakin, kakak yakin." Jam bapak naik lagi. Sekarang kakak yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga. Di muka kakak bisa yakinin, "Nona, kok kita ini manusia berdosa. Kalau kita harus masuk surga itu karena kasih karunia." Dia bilang, "Kak, doa kasih beta. Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata, kami dua selesai." Tapi itu bagian yang penting saya kasih tahu semua orang. Itu cara terbaik untuk kita kasih tahu orang. Untuk surga itu, Tuhan datang dari surga, dia tidak tanya bilang ada berapa gereja bersumbang. Dia tanya ada berapa jiwa. Amin. Dulu Tuhan Yesus baru kasih makan 5.000 orang. Orang-orang heran-heran, makan lebih bagi banyak dari 12, dari berapa? 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus ke setengah dong. Tuhan Yesus pergi rasa. Di Gerasa dia hanya ketemu dengan satu orang yang kerasukan legion. Legion itu artinya 6.000 roh jahat. 6.000. Kita pun kawan majelis ini satu roh jahat di depo otak saya, kita supusi. Ini 6.000. Ini orang jahat sekali. Bahkan bagi dia pun diri sejahat. Dia titik-titik dia pun diri dan batu ini. Dia tinggal di kuburan. Bagi beberapa orang manusia jahat begitu lepas dia mati buang. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus dia
Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, dia bilang begini, Yesus, anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus. Jadi kalau kita baru kenal nama Yesus, artinya kita belum beda dengan roh jahat. Kalau roh jahat juga kenal nama itu dan dia ketakutan. Alkitab berkata, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi. Jaga babi berapa ekor? 2.000. Roh jahat ini meminta, biarkan kami keluar ke babi-babi itu. Tuhan Yesus keluar toh. Tuhan Yesus membiarkan lo masuk ke babi-babi itu. Matilah babi-babi itu 2.000 ekor. Penjaga-penjaga babi ini marah. Don bikas orang di kampung datang usir Yesus. Hei, apakah Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Tuhan Yesus marah itu karena begini. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada si babi di Yahudi. Aroma dong itu tidak ada. Tapi yang haram itu dong bisa piara 2.000 ekor untuk kepentingan Romawi. Sementara satu jiwa yang hampir binasa dong biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang cokali. Kalau babi 1 ekor harga 2 juta. Kalau 2.000 berapa? 4M. Harga satu orang gila. Iya. 4M. Ibu, ada program di sini kas keluar dana 4M untuk pekabaran Injil. Dan siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan besar kita pu suami, kita pu istri, kita pu mama mantu, anak mantu, bapak mantu dari relasi. Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta bilang bepung suami yang itu orang gila? Iyo, kalau setel bagus-bagus begini datang gereja datang sendiri. Pendeta tanya, Mama, kenapa datang sendiri? Teh papa. Cuma tuh, tahu sendiri teh. Ini tanda apa coba? Ini tanda apa? Coba selesai. Kenapa di KPI yang omong tentang surga ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Indo mama-mama janda dong. Sonde, teh bapak. Bapak jaga adek. Bab tua nona-nona. Nona-nona. Di sini tidak ada nona-nona. Ini tante-tante semua. Nona-nona, menikahlah dengan laki-laki yang percaya kepada Kristus, yang takut Tuhan. Dia tidak akan mengecewakan engkau. Dia membawa engkau bersama-sama berjumpa dengan Yesus. Karena itu ajak dia pergi ibadah pemuda. Memang berat tapi ajak. Kak ibadah, kakak ibadah, kakak ibadah. Kalau dia tidak mau kasih tahu dia, ada kue. Siapa tahu kue Solo panggil dia. Tapi itu serius. Kamu bagaya, lu mau jaga dia po apa? Bete kasih tahu kamu, kecantikan tuh, kemolekan tuh, kesia-siaan. Umur kalau 90 itu cantik, kalau tidak cantik itu tidak penting. Waktu masih umur 30 ini kita rasa ke kulit dong kinclong-kinclong. 50 kita rasa ke ini meleleh.
Kita pulengan dong ke karena ko mama ke kakalu gitu. Kone bisa lah. Beta puteman kita masih SMA. Dia tato Guns and Roses yang ada pangku kaki melukis tuh. Woi gaga, kulit sebagus, warna bagus, lega. Itu SMA. Mungkin umur 17. Dia umur 43 tahun dia sakit, kok beta pilih dia. Aduh. Itu tato ke bukan orang pangku kaki, ke orang berlutut tuh. Tuh begini, untuk kau itu tato son ada suara, kau tidak mungkin dia bilang, aduh. Hei, yang sementara dong itu terbatas semua. Amin kok. Seumur 60 tahun itu ada jabatan, kok tidak ada jabatan tidak penting. Kok pensiun. Waktu kita masih aktif itu yang orang datang main siap, laksanakan, lanjutkan, hormat diri, laporan selesai. Itu aktif. Pensiun kopi terima ini pensiun di kantor pos. Anak yang berhonor 3 bulan ini dilihat kita dari jauh seperti dia bilang, tua, aman kok tua. Itu kita mau cek dia. Karena kita di umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja, apalagi rumah tingkat. Kau pakai tongkat mau naik di lantai 2 lagi sudah jadi. Di umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, kaya atau miskin itu tidak penting lagi. Khususnya mungkin beli 2 kilo kau makan sendiri. Kau asam urat lagi, kolesterol lagi, jantung lagi. Kita susah. Orang lain kunyah, kita sangku kita mol satu gigi. Gigi itu tidak ada, hanya begini. Apa? Kumpul cucu, kok cucu dong ada lari-lari. Cucu paling besar bilang begini, Opa mau makan apa nak kakak pagi? Paling dia opa hanya bilang, jangan. Opa pupur sah. Kita ini yang terbatas, kita cari sampai mau mati pun sampai lupa yang tidak terbatas. Akhirnya mau mati ini yang kita tanya, Mama, kenapa belum mau mati? Anak dong masih kecil, belum dia pun bapak model begitulah. Tapi siapa bisa menghindar? Ini anak muda dong susah. Bukan hidup baik-baik, dong pun kreativitas yang kadang-kadang bikin jengkel. Dong bilang begini, kalau buat dosa itu jangan tanggung-tanggung. Bikin itu banyak memang, supaya kalau Tuhan terlalu marah, dia tendang lu lewat dari neraka masuk. Itu lewat dari neraka yang biasa-biasa pi neraka yang luar biasa. Makam puji omong sembarang saja. Saya paling jengkel ini kalau susah nepi gereja, lain duduk minum kopi di situ, pendeta lewat, Bapak bikin apa? Ada perjamuan nih. Hai. Itu perjamuan itu diambil dari sebuah refleksi yang sangat dalam pengorbanan darah dan tubuh Tuhan Yesus untuk penyelamatan kita, bukan untuk makam puji. Minum leson bayar orang pusopi lah mah bagaya. Di sini juga ada. Siapa suami itu jual kata.
Ada mikrolet satu di Kupang WhatsApp, auto putih, tulis di dia samping pintu dia begini: kalau mau masuk surga, kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi saya bayangkan, mungkin supaya kalau orang omong langsung setengah, tapi ternyata bukan itu yang dia maksud. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli, supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kalau lu jalan terus. Saya bilang, manusia model begini ini Tuhan tidak panggil, nanti dia pergi sendiri. Kemungkinan besar dia lewat Liliban nanti dia. Kita ini yang kayak apa kok? Jadi mari sudah ingat, perbuatan baik itu hanya terjadi untuk sebuah ungkapan syukur, terima kasih. Tapi surga semata-mata hanya karena kasih karunia. Sebab oleh kasih karunia tadi kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan, tetapi itu bukan hasil usahamu. Tidak boleh ada orang sombong, tidak boleh. Ada orang yang sedikit-sedikit dia bilang, jangan bergaul dengan manusia berdosa. Dia manusia berdosa. Kita ini manusia celaka semua. Betul atau tidak? Siapa yang berani bilang dia seorang berdosa? Ada orang satu, saya tanya dia, lo pernah mati? Dia bilang tidak pernah dan tidak akan pernah. Saya bilang mantap. Oke, pertanyaan kedua, tapi lu tahu kata makian? Tahu? Berarti tersimpan di lupa otak. Iya, ya tercemar juga lupa otak. Yang lu tidak omong saja dia tercemar, apalagi omong. Jadi kita mau jaga kita pun diri macam apa? Begitu. Jadi mama dong, nona dong, jangan hanya perhatikan penampilan di luar sana yang fix sayang. ada kok untuk saya. Jangan itu. Perhatikan juga kita pun kecantikan dari dalam sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus kita. Harus. Kalau tidak kita sama kayak kuburan. Di luar pakai keramik, di dalam isi apa? Kita bisa pakai bedak bagus-bagus, kelihatan mantap. Jalan dari sini musim Oktober begini lah, sampai situ ini keringat turun bawah begini. Oh, sudah rusak sudah kita hidup. Harus ada inner beauty, kecantikan diri dari dalam, supaya orang bilang memang kalau tinggal dalam Tuhan itu yang perlu kita syukuri. Dalam syukur itu kita duduk. Saya senang dulu kok ibadah bikin saya senang. Saya suka. Dan saya datang saya paling terlambat. Terima kasih ya sudah dong menung. Saya masih ada pengembala. Anak-anak muda dong saya ikut. Kalau tidak saudara, saya omong di mana-mana. Kadang-kadang ibadah ini kita abaikan. Sebagai pendeta ini kadang-kadang kalau orang bikin syukur kok kita pimpin ibadah. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Ulang. Waktu ibadah orang pas makan banyak kok sedikit. Dan datang dari itu hari kita ini abaikan yang paling penting dalam hidup. Ini mama dan satu.
Dong kalau ibadah syukur di rumah ku undang pendeta dong, pendeta khotbah terus pendeta yang baik. Saudara-saudara, kita sama-sama dengan keluarga kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur, dalam doa syafaat. Pas kita mau berdoa ini, ibu-ibu dong semua pi dapur, dong coba tahu. Sampai di belakang untuk ketua dapur tuh ibu-ibu di belakang bilang, sudah doa syafaat. Siap sudah, siap. Ini kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacang brinibon. Memang itu kacang masalah betul. Di sini ibu siapa yang biasa jadi ketua dapur? Ibu yang mana? Ibu yang mana? Mama, stop, sudah. Duduk diam-diam kita habis. Aman tuh. Woi, orang kalau ibadah baik, duduk baik, aman, beres. Wih, kita ini ibadah yang begini kotong balari. Apalagi ibadah yang itu hari corona, kok ibadah dari rumah. Saya bilang, saya kurang yakin. Karena separuh bukan ikut ibadah, dia menonton ibadah. Pakai daster, terobek lagi di sini. Sambil makan kacang, habis baru dia foto baru. Selesai ibadah. Nah, mau kasih siapa? Belajar ibadah tuh perbuatan sebagai tanda bakti kita kepada Tuhan toh. Makanya bikin yang baik-baik. Wih, waktu corona kok ibadah dari rumah itu kan liturgi buat kok bapak dong pimpin di rumah. Nah ini bapak dong baju dong mulai tapi mama dan anak dong kadang-kadang tidak dukung. Mama dan anak sudut baik-baik begini, bapak datang maka bapak datang pakai batik waktu masuk. Pas masuk mama dan anak langsung bilang, wih. Pas bilang wih dia mati, lepas lagi pada sendiri. Kita nih ke apa kuat? Jadi mari sudah, kotong mensyukuri kebaikan Tuhan. Bapak mama, siapakah seperti Tuhan yang berani mengorbankan dirinya bagi kita? Kami pendeta, saya pendeta yang kubur orang terlalu banyak. Mulai dari orang baru putus napas sampai di situ. Kalau dong kasih tahu saya pendeta, saya lari saya lihat orang menangis, don't you menangis. Kas mandi mayat, don't you mandi. Mau kasih pakaian dia juga pakai jas. Kas masuk di peti dia mau masuk. Bawa pi kuburan dia ikut. Pas mau kos turun di lubang dia. Tapi Tuhan ini ganti kita. Tuhan ganti kita. Siapa di antara kita yang bisa ganti? Ibu-ibu ini yang paling kuat. Itu pun Tuhan ganti. Kami bapak-bapak jangan lihat kami pun badan pakai pakaian hebat. Bapak-bapak lu yang kadang-kadang dua contoh. Contoh pertama, bapak-bapak ini kalau dia rasa dia tidak bisa hadapi orang yang datang kok pinjam uang kok apa, waktu anak dia mama bisa bisui mau apa kok. Jadi akhirnya orang pun penilaian bilang, bab tua apa mamam tua tuh yang ke. Padahal bab tua yang dorong mam tua kok usir. Di Melwaki Sinjo ada yang begitu. Bab tua bagaya, ma dia seorang mam tua jadi orang puncak ini mam tua yang son baik. Padahal jaga dia pun suami. Itu pun bab tua pun HP pola rumit. Buka pakai sidik jari. Bapak polisi. Ada simpan rahasia negara. Itu pertama. Kedua, anak muda dong biar dong geng-geng.
jago-jago nikah habis dong lemah. Nanti dong dia mama, iya, ame remote TV dong. Di mana? Di sini. 1 meter bisa ambil. Mau kuat? Itu baru soal yang terbatas. Apalagi surga. Masa kita tidak butuh Tuhan? Karena itu rendahkan diri sudah di hadapan Tuhan. Perbaharui. Habis ini kita mau mengaku kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan, selamatkan saya. Saya mau percaya. Saya rindu saya diselamatkan. Saya rindu keluarga, suami, istri. Ini bulan keluarga nih, waktu kita berefleksi ya. Amin kok. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita pada Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan kita buat hati yang keras-keras dong. Supaya kita mau lembut di hadapan Tuhan. Tuhan mengatur kita, Tuhan mengawal kita, Tuhan menjaga kita, membimbing kita. Kita berdoa buat suami, buat istri, buat anak. Bahkan mungkin hari ini ada yang baru sadar, ternyata selama ini saya salah pemahaman. Saya kira saya bisa melakukan sesuatu untuk bisa masuk surga. Ternyata tidak. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Saya mau bertobat Tuhan, saya mau terima Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya suatu hal bahwa tidak ada yang kebetulan dalam persekutuan dengan Tuhan, dan tidak ada yang sia-sia. Karena itu semua yang kami buat ini kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pelayanan bagi seluruh pelayan altar dan semua tim persekutuan doa yang mendukung. Terima kasih untuk majelis jemaat dan seluruh jemaat di Narwastu. Terima kasih untuk keadaan dan situasi yang baik hari ini untuk kami beribadah. Kami berdoa besok malam Tuhan akan membawa lagi banyak jiwa diberkati dalam pelayanan ini. Kami pulang dengan sukacita bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus tidak akan pernah biarkan kami sendiri. Karena itu kami arahkan hati kami kepadamu, menyambut berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menjaga keluar masukmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang